bagi dokter-dokter sekalian yang mungkin baru pertama kali join bersama kita, apa sih R3D itu? R3D itu adalah Radiology Reading Room Discussion. Jadi konsepnya ini seperti konsul PPDS ke konsulen-konsulen yang ada di divisi MSK Departemen Radiologi FKUI RSCM. Nah, konsep ini adalah PPDS nanti akan membawakan beberapa kasus yang memang real kita temui sehari-hari di institusi kita RSCM, dan nanti akan ada 3 orang narasumber termasuk saya sendiri. Di sini sudah ada Dr. Marcel dan Dr. Tarki yang bergabung bersama kita. Selamat sore, Dr. Marcel dan Dr. Tarki. Selamat sore. Selamat sore, Dr. Ami. Iya dok, kita sudah nggak terasa nih dok, udah episode ke-7, sudah 7 bulan kita mengadakan R3D ini. Mungkin tanpa perlu menunda waktu lagi, kita mulai aja ya dok. PPDS yang akan membawakan untuk kali ini adalah Dr. Amira yang lagi stase muskuloskeletal bulan ini. Selamat sore Dr. Amira, sudah ready? Selamat sore dokter. Sudah dokter. Oke siap, silahkan dimajukan kasusnya. Ya, baik dokter, mohon izin untuk share screen. Baik, selamat siang dokter-dokter sekalian. Saya dengan Amira, PPDS Radiologi yang hari ini akan membawakan beberapa kasus untuk didiskusikan. Untuk kasus yang pertama ini adalah perempuan dengan usia 30 tahun, keluhan utamanya dengan SLE on steroid yang dikeluhkan saat ini nyeri panggul kiri memberat sejak 6 bulan terakhir. Berikut adalah imaging radiografi pelvis proyeksi AP yang dilakukan di RSCM, di mana dari foto pelvis ini memang untuk tulang-tulang dari pelvis sendiri baik kanan kiri terlihat masih dalam alignment anatomis. Kemudian untuk sendi-sendi seperti sendi sarokliaka kanan dan yang kiri yang tervisualisasi tampak masih baik. Untuk pubis juga masih baik. Kemudian ini kalau jika dilihat sekilas memang sepertinya seperti tidak tampak ada kelainan dok. Namun jika diperhatikan kembali memang karena kebetulan pasiennya memang nyerinya di kiri, di sini untuk yang sendi hip kiri sendiri di sini tampak lebih sklerotik dibandingkan dengan yang sisi kanannya. Kemudian kalau jika diperhatikan kembali di sini curiga ada lusensi di kaput femur yang mengesankan superposisi dengan fovea dari si fovea kaput femorisnya. Jadi izin dokter untuk dari imaging ini mungkin ada kecurigaan juga dokter ke arah AVN atau bagaimana dokter, mohon arahannya dokter. Kalau untuk dari radiografi seperti itu mungkin dokter. Oke, jadi pasiennya perempuan usia 30 tahun tadi ya, dengan Benar. riwayat SLE dan sudah mengkonsumsi steroid sudah berapa lama, Dr. Amira? Untuk konsumsi steroidnya sendiri, dari hasil anamnesis dia sudah sejak 2017 dokter. Oke, berarti udah menahun ya konsumsi steroidnya, tapi keluhannya baru 6 bulan terakhir nyeri panggul di kiri. Betul dokter. Oke, memang betul sekilas kalau dilihat kayaknya memang struktur tulangnya tidak tampak adanya destruksi atau lesi yang jelas ya. Tapi kalau diperhatikan memang kita mesti mengkorelasikan lagi sama klinisnya. Klinisnya ternyata ada keluhan di sisi kiri. Nah, gimana nih Dokter Marcel sama Dokter Tarki? Kalau pendapatnya bagaimana? Tadi sempat dikatakan sama Amira curiga ada lesi litik ya tadi Amira di kaput femur kiri. Iya dokter, yang ini dokter yang saya curigai. Litik atau sklerotik? Sklerotik dokter yang untuk keseluruhannya, cuma yang ini apakah juga bisa dicurigai lesinya dokter? Lesi seperti ada destruksi ataupun di subkondralnya dok.
Oke. Nah, kebetulan ini memang fotonya radiografinya pelvis, jadi kita bisa mengcompare ya, membandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Gimana mungkin pendapatnya Dokter Tarki dulu mungkin? Ya, kalau kita lihat di sini memang kayak agak berbeda ya antara sisi kanan dan sisi kiri. Walaupun memang kalau emang dia dengan SLE konsumsi steroid jangka panjang, dosisnya juga cukup tinggi ya, Dokter Amira ya. Untuk dari dosisnya itu sekitar 2 miligram 1 kali, Udah diturunin berarti ya. ya Dok. Tapi jika 1 bulan terakhir karena nyeri dia diberikan 12 miligram Dok. Oke. Ya, jadi kan kita memang mesti kalau pada kasus-kasus seperti ini emang harus mewaspadai ini ya, Dokter Alia, ada avaskular nekrosis atau enggak ya, karena merupakan salah satu faktor risiko ya penggunaan steroid jangka panjang, apalagi kalau dosisnya cukup tinggi gitu. Nah, kalau dilihat sisi sini secara keseluruhan sih bentuk apik memornya kayaknya belum ada perubahan ya. Jadi yang kita cari nih memang tanda-tanda yang subtle yang kayak ada lusensi di subartikular atau misalnya kayak bisa kelihatan lebih sklerotik, ada ya kalau misalnya lebih lanjut lagi misalnya kelihatan jadi kayak ada fragmen sklerotiknya gitu ya. Tapi kalau di sini lusensi subartikularnya kok saya enggak terlalu ini ya, jelas ya kelihatan karena kan dia kayak kalau kita lihat di sini dia kayak superposisi sama dinding dari acetabulumnya Dokter Alia ya. Nah, kira-kira gimana nih, Dokter Marcel kalau dari foto polosnya? Oh ya, sebelum masuk ke Dokter Marcel, saya lupa tadi mengingatkan ke peserta sekalian, kalau ada yang mau bertanya atau ikutan berdiskusi, berkomentar, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Jadi jangan usah malu-malu, nggak usah takut, kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan dan kita akan berdiskusi bersama. Baik, Dok, kalau Dokter Marcel gimana nih Dok pendapatnya, Dok? Dokter Marcel? Halo, Maaf, Dokter saya lagi Marcel. agak ribet ini. Tapi sih Oh sependapat iya, dengan Dokter Tarif. Cuma dari tadi, halo, dengeran nggak? iya Iya, kedengeran. Dokter. halo, ya. Saya sih sependapat sama Dokter Tarif. Cuma saya dari tadi malah merhatiin sacroiliac joint nih. Dan memang karena pasiennya kan SLE juga ya Dok, tidak menutup kemungkinan ada gambaran inflamatori artritis juga pada sendi-sendinya, bisa dari sakroiliakanya atau sendi panggul bilateralnya juga. Tuh. Ya, itu maksud saya. Gimana Dok? Kalau dari sakroiliakanya dokter ngeliat ada apa Dok? Dokter Amira ada pendapat nggak? Untuk sendi Sacroiliac. ya. Untuk kalau saya lihat Dokter, untuk dari celahnya sendiri dan juga dari, permukaan artikuler dari sendi sakroiliaka sendiri sepertinya masih baik ya Dok, baik kanan dan kiri Dok. Tapi memang, karena yang di sebelah kiri ini tertutup juga bayangan udara usus Dok, jadi agak sulit untuk melihat edem edem sklerotik atau blurring sekitar artikulernya. Namun jika disusuri masih terlihat masih jelas sih Dok untuk reguler permukaan intraartikuler Dok. Itu yang saya. Mungkin seperti itu Dokter. Oke, atau bisa di zoom mungkin di daerah sendi sakroiliakanya, Amira, biar kita lebih jelas ngeliatnya. Karena kalau curiga inflamatori artritis di sendi sakroiliaka, tentu kita bisa melihat permukaannya ya, permukaan sendinya bagaimana, apakah irregular kah, ataukah sudah ada sklerosis subartikular atau belum gitu. Tolong disentrasi di tengah. Oke. Nah, ini kan kita bisa membandingkan ya, kanan sama kiri sendi sakroiliakanya. Kalau tadi yang ditunjuk sama Dokter Amira benar sih, yang sebelah kiri kesannya sih permukaan artikularnya masih bisa kita lihat dengan jelas korteksnya. Mungkin saya coba anotasi.
Nah, apalagi kalau misalnya inflammatory arthritis yang perlu kita perhatikan kan memang bagian yang di anteroinferior ya permukaannya. Nah, kok kalau saya sih ngeliatnya agak beda ya sama yang di kanan sama kiri. Yang sebelah kanan tuh kesannya kok kayak lebih irreguler dan ada sklerosis subartikularnya nih kalau yang saya lihat. Gimana kalau dokter Tati? Yang ini dokter Alia apa jadi yang di kanan kan juga kayak permukaannya maksudnya dokter Alia jadi kayak ada erosi yang kecil-kecil gitu ya. Kayaknya ya dok ya, Sama yang soalnya di kiri kan, kalau yang di kiri kan garis kortikalnya dia masih intak ya, masih iya, kelihatan gitu kita bisa ngikutin garis kortikalnya. Nah ini yang di kanan kita lebih sulit ya ngikutin garis kortikalnya. betul. Tapi ya memang keluhan pasien ini Yang kebetulan kiri yang di sebelah bagian kiri. bawah itu kayaknya lebih lebar deh sendinya. Yang mana yang kiri? Iya, yang sendi sakroiliaka kiri ya dok. Kesannya agak lebih lebar dibandingkan yang kanan juga dok. Tuh. Jadi memang pasiennya dengan SLE bisa juga ada kecurigaan inflammatory arthritis di sendi sakroiliakanya atau sakroilitis. Berarti kemungkinan bilateral juga masih bisa ya dok. Berarti apakah mungkin Apakah keluhan? kira-kira itu penyebab nyeri? Katanya tadi nyeri jadi tambah. Nyerinya di sebelah mana? Ada informasi? Ya, dokter, kalau untuk pasien sendiri mengeluhkannya nyerinya yang panggul kiri, dok. Bukan lebih ke bokong ya? Lebih panggul ya dok, nggak ke bokong ya sih dok, kalau informasi yang saya dapatkan. Oke, tapi tetap kita harus memperhatikan secara keseluruhan ya, walaupun keluhannya di panggul kiri, tapi jangan lupa untuk melihat struktur tulang lainnya, apalagi pasiennya memang ada penyakit sistemik yaitu SLE. Kita mesti lihat juga daerah sendi lainnya apakah ada tanda inflammatory arthritis yang mungkin gambaran awal yang bisa membantu klinisi untuk tata laksana juga. Oke, jadi untuk kasus ini kalau kita kembali ke daerah hipnya, hip kirinya, boleh di zoom out lagi. Oke, untungnya di sini pasiennya di ronsen pelvis, jadi kita bisa membandingkan antara hip kanan dan hip kiri. Dan memang curiganya kok terlihat seperti lebih sklerotik ya, kaput femur yang kiri dibandingkan yang kanan. Pun memang keluhannya juga di kiri. Tapi untuk kasus ini mungkin peran dari foto polos adalah untuk meningkatkan sensitivitas. Jadi kita bisa mengatakan bahwa oh ada sesuatu, ada kelainan patologi di kaput femur kirinya. Tapi tentunya penegakan diagnosisnya harus menggunakan modalitas lanjutan mungkin ya. Dari dokter Amira kira-kira apa nih modalitas lanjutannya? Halo? Oh, Amiranya freeze atau saya yang freeze ya? Udah kayaknya dokter Alia. Tadi Oh, saya udah. pikir Iya dokter, mohon maaf dokter. Iya dokter. Iya, ini kan tadi jadinya kita mencurigakan ada lesi sklerotik di kaput femur kiri, kemudian sendi sakroiliaka bilateralnya juga terlihat blurring dan ada sklerosis subartikular terutama yang kanan. Nah, untuk itu kalau misalnya ada kecurigaan seperti itu, baiknya gimana nih? Apakah kita sarankan modalitas lanjutan atau bagaimana? Dan modalitas lanjutannya apa kira-kira, Dokter Amira? Izin dok, jika memang ada kecurigaan di sakroilitis dan juga di daerah hipnya, mungkin bisa disarankan untuk pemeriksaan lanjutnya itu MRI pelvis dokter. Oke, untuk melihat tadi ya sendi sakroiliaka bilateralnya, apakah ada tanda-tanda inflamasi aktif, dan juga untuk melihat tadi kita konfirmasi apakah betul ada patologi di kaput femur kirinya. Pada pasien ini tadi kayaknya udah sempat kelihatan ya, udah dilakukan MRI ya. Iya, izin benar dokter, sudah dilakukan MRI dok. Oke, boleh dikasih lihat MRI-nya. Berikut adalah MRI pasien dokter yang dengan menggunakan kontras potongan koronal. Di
Mana dari hasil dari MRI-nya sendiri jika dibandingkan adanya lesi yang hipointens di kaput femurnya, kemudian di mana lesi hipointens ini masih mungkin sugestif sklerosis, dokter. Kemudian jika kita bandingkan dengan yang sebelahnya sendiri, juga di sini curiga tampak ada penyangatan di intra dari sisi dalamnya, dokter. Nah, jika dibandingkan dengan kanan dan kiri sendiri, memang untuk lesi hiponya ini, dokter, mencurigakan yang concordance ataupun sesuai dengan gambaran dari pelvisnya yang sebelumnya yang mengesankan suatu lesi sklerotik tersebut, dokter. Tapi untuk jenisnya sendiri tampaknya tidak menyempit ya, dokter, untuk yang kiri maupun yang kanan. Seperti itu, dokter. Ini sequence-nya yang kiri T1, yang kanan kontras. Atau itu? Yang kiri, yang ini T1, dokter. Kemudian kalau yang di sebelahnya sendiri ini yang T2, dokter. T2, oke. Gimana kalau dari Dokter Tarki ada tanggapan, Dok, untuk MRI-nya? Di sebelah sana itu setirnya ya. Iya, dokter. Ya kalau kita lihat kan di situ yang berarti yang bagian yang di kaput femur itu ada yang dia di semua sequence, kemudian ada garis ini ya, dokter, ada garis hiper di setnya ya. Yang ditunjukkan tadi ada garis hiper di set yang melihat kayak gini sih. Dia masih bisa ini ya, sesuai dengan vascular necrosis ya. Gambaran yang double line sign ya, Dok, bagian. Emang ini double line ini nggak terlalu jelas sih ya, cuma kelihatan kayak ada demarkasinya gitu antara area yang hipo semua itu sama bagian di bawahnya yang kalau kita lihat di T1 dia masih tetenero ya. Kayak ada edema dikit juga ya, sedikit ya yang dilihat di bawah dari si garis yang hiperintens itu. Edema dari kaput femur di bagian luarnya ya, Dok. Dan kalau kita lihat di sini memang sepertinya struktur dari kaput femurnya masih bulat ya, Dok. Belum ada kolaps dari si kaput femurnya dan belum juga ada tanda-tanda. Kalau tanda-tanda degenerasi sekunder kok kayak ada ya, Dok, kayak permukaan acetabulum agak sklerotik kesannya, tapi di T1-nya nggak jelas sih. Tapi di T2-nya kok kayak agak hipointens gitu. Cuma ini ya, emang kayak ada cairan agak meningkat juga ya di sentiknya ya kalau kita bandingkan kiri juga. Terus kalau degenerasi sekundernya permukaan ininya, dokter Alia, yang kayak agak lebih hipo itu ya, yang permukaan acetabulumnya ya dibandingkan dengan yang sebelah kanan ya. Di sisi superior ya, Dok, kesana kayak daerah sini kali dibandingkan sini ya. Aja sih, cuma emang enaknya kita scrolling, cuma jelas nih kelihatan kayak ada tanda-tanda ininya juga ya di hipnya, ada peningkatan cairan. Ya walaupun sedikit sih, tapi karena kita punya bandingnya nih kan kiri kalau sedikit lebih meningkat ya. Itu, Dok. Kira-kira ini juga ada sekalian potongan sakroiliakannya nggak ya, Dokter Amira? Kepotong nggak? Kalau untuk yang ini nggak di ini sih, Dok. Nggak ada ya potongan sakroiliakan. Oh, nggak ada. Lebih fokus di hipnya, Dok. Karena ini ya, karena dia mungkin kalau misalnya disusurin juga kita mungkin potongannya nggak ideal ya, Dokter Al. Kalau misalnya kita ambil scrolling ya mungkin nggak ideal ya, mungkin ya ada bagian yang kepotong tapi pasti nggak akan terlihat dengan bagus seperti kalau misalnya kita bikin benar-benar potongan sakroiliakannya. Jadi mungkin karena tangan klinisnya mengarahnya ke hipnya ya, makanya dibuat potongan hip yang standar. Karena mungkin memang mau dikejarnya lebih ke arah gejala klinisnya dulu ya, Dok ya, nyerinya karena panggulnya.
Gimana Tapi ya dokter? memang kalau misalnya mau mencari kelainan di sendi sakroiliakanya akan lebih baik kalau dilakukan yang sesuai MRI-nya protokol sakroiliak joint ya dok, bukan MRI pelvis biasa, tapi aksisnya disesuaikan dengan sendi sakroiliaka. Mungkin dari dokter Marcel ada tambahan lagi dok? Dan jadi ya mungkin take home point-nya untuk kasus yang pertama ini adalah utamanya kan kita dari foto polos ya. Dari foto polos apabila ini radiografi pelvis kita dapat apa ya keuntungan jadi bisa membandingkan kanan kiri karena struktur tulang sisi kanan dan kiri itu pasti simetris. Kalau ada keluhan di sisi kiri, kita bisa membandingkan dengan sisi kontralateral yang dianggap sehat, yang dianggap normal. Kira-kira ada perbedaan atau tidak. Nah, di situ jika ada perbedaan, nggak apa-apa, mungkin kita diagnosis awalnya agak susah, masih suspek dulu, tapi justru itu juga tetap harus dilaporkan supaya bisa meningkatkan awareness juga bagi klinisnya dan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lain yang lebih spesifik dan sensitif tentunya seperti MRI ini. Mungkin gitu ya dok ya. Ya itu ya dok, ya gitu ya dokter Alia, ya enaknya ini karena pelvis ya, jadi kita bisa lihat sekaligus gitu kanan kiri dan kebenaran keluhannya gitu unilateral, jadi enak deh kita untuk membandingkannya. Untungnya sebelahnya normal gitu ya dok, jadi bisa dibandingkan. Untungnya dia sebelahnya ya, walaupun nggak normal-normal amat, tapi paling nggak dia asimptomatik lah gitu. Betul. Oke, dari dokter Marcel ada tambahan lagi dok sebelum kita masuk mungkin ke kasus yang berikutnya kali ya? Saya rasa mungkin diagnosisnya bisa relatif jelas dengan klinisnya ya, cuma dalam reportingnya tentu harus memberikan informasi lebih nih. Nah mungkin dokter Amira bisa cerita sedikit kira-kira dalam kasus ini yang dideskripsikan itu apa saja sih? Saya rasa bukan hanya diagnostik ya, tapi juga mungkin kepada derajat beratnya. Jadi apa tuh hal-hal yang harus di-describe kira-kira? Baik dok, untuk dengan kasus seperti ini mungkin yang dilihat selain adanya sklerosis di kaputnya, kemudian kita lihat juga dari bentuk adakah deformitas atau tidak dari kaputnya dok. Kemudian apakah ada lesi yang misalkan subartikular dari kisnya atau tidak di antara di kaput femur yang terlihat dokter, terus ataukah ada keterlibatan dari tulang ada degenerasi ataukah ada OA yang terlihat di sendi hipnya itu dokter? Dan apakah ada defek dari si kaput femurnya juga dokter? Mungkin itu dokter, mohon arahannya dokter. Jadi yang penting adalah untuk menentukan grading yang membantu klinisi menentukan, oke nih kita sudah menegakkan diagnosis ada AVN, ada avascular necrosis dari kaput femur kirinya. Nah, kita mesti jangan berhenti sampai di situ aja, tapi kita juga mesti menegakkan kira-kira ini derajat keparahannya seberapa berat gitu. Tadi hal-hal yang disebutkan sama Dr. Amira sudah betul karena kita mengarah pada derajat grading apa kalau untuk avascular necrosis? Yang Viclet ya dok? Vicat Arlet. Ya, nah di situ kan ada derajat 1 sampai 4, di mana yang derajat 4 itu sudah ada tanda regenerasi sekunder. Nah, kira-kira kalau menurut dokter Amira ini derajatnya derajat berapa? Kalau dilihat dari bentuk kaput femur yang kirinya sendiri mungkin masih derajat 2 ya dok, mungkin dok. Kalau derajat 2 itu berarti tandanya apa? Gambarannya? Ya, dok. Ada sklerosis dengan edema reaktif di sekitarnya. Ini kan gambaran yang double line sign tadi ya. Kalau yang grade 3 kan sudah ada kolaps dari kaput femurnya dan derajat 4 sudah ada degenerasi sekunder. Oke, ini kebetulan dari dokter Marcel sinyalnya katanya lagi agak nggak stabil. Jadi kita lanjutkan aja ya ke kasus yang berikutnya ya dok ya. Silakan dokter Amira. Baik dokter, izin lanjutkan ke kasus selanjutnya.
Kasus yang kedua ini dengan perempuan 58 tahun, keluhan yang dirasakan itu benjolan di daerah jempol kaki kiri dan dirasakan nyeri sejak 5 bulan yang lalu. Kemudian pasien memeriksakan kakinya untuk difoto radiografi pedis kiri. Di sini kalau dari yang paling kelainan yang paling terlihat di sini memang tampak adanya destruksi dari metatarsal digiti 1 di daerah basis, kemudian juga ada destruksi di daerah kaput, untuk kemudian juga di basis dari proximal digiti 1, yang mana di sini melibatkan dari sendi MTP 1-nya, Dok. Dan juga tampak ada fragmentasi dari tulang-tulangnya. Yang kemudian yang paling terlihat di sini adanya penebalan, dokter, yang prominent di daerah digiti 1, terutama di daerah MTP-nya sendiri. Sebenarnya karena daerahnya di MTP 1, Dok, jadi awalnya saya mencurigai apakah ini suatu GOAT, Dok. Karena memang dari lesinya biasanya predileksinya di MTP 1 dan namun karena destruksinya memang cukup besar dan melibatkan daerah sentralnya juga, tidak hanya dari daerah esentrik atau pinggirnya saja, marginalnya, sehingga apakah bisa juga didedekkan dengan septic arthritis, Dok. Seperti itu. Kemudian untuk temuan lainnya sendiri, tulang-tulang lainnya dan sendi tarsalia dan juga sendi intrafalang lainnya sepertinya masih baik, Dokter. Mungkin Oke. Nah, tadi dari Dokter Amira kan curiganya kalau nggak gout, septic arthritis ya. Nah, kita kembalikan lagi ke klinisnya. Klinis pasiennya, perjalanan penyakitnya gimana, dan dia ada riwayat penyakit metabolik kah, atau misalnya udah pernah dicek asam urat atau apa gitu, ada informasi klinisnya nggak? izin dokter, kalau dari informasi klinisnya pasien sendiri, memang kalau dari pasien dia tidak ada riwayat penyakit yang sebelumnya diderita, dokter. Namun terus pasien juga dicurigai infeksi, dilakukan pemeriksaan darah perifer. Untuk hasilnya masih dalam batas normal, Dok. Terus kemudian pasien awalnya pada saat difoto belum dilakukan pemeriksaan asam urat, namun memang saat pemeriksaan asam urat dia hasilnya rendah, maksudnya normal, Dok, tidak tinggi, Dok. Itu, Dok, yang saya data yang saya dapatkan. Ada riwayat luka atau trauma atau ke arah infeksi gitu ada, tapi dari perjalanan penyakitnya? Dia cuma jadi tiba-tiba dia merasa dari jempol kakinya itu membesar, awalnya sebesar kelereng, kemudian makin membesar, tapi tidak dibilang adanya luka ataupun ada trauma di daerah situ, dokter. Oh, jadi awalnya ngeluhnya benjolan atau bengkak secara keseluruhan? Benjolan di jempol kaki, Dok. Benjolan. Iya, Dok. Oke. Gimana kalau dari Dokter Tarki komentarnya? Kalau lihat dari sini sih permasalahannya yang jelas lebih ke arah sendi kayaknya ya, Dok, ya, karena destruksinya lumayan relatif sama antara apex dari metatarsalnya dengan basis dari falang proksimalnya. Nah, tapi kalau misalnya dia curiganya tadi dari Amira bilang ke arah gout, kira-kira masih masuk nggak, Dok, kalau kayak gini? Ya. Sebenarnya sih mau nanya dulu sama Dokter Amira, ada riwayat DM atau apa gitu pasiennya, sistemiknya? Untuk riwayat DM-nya diperiksakan, baru diperiksakan dan katanya ada riwayat DM, dokter. Jadi tidak diketahui. Gula darahnya tinggi? Iya, gula darahnya tinggi saat diperiksa. Jadi pasiennya memang tidak mengetahui kalau dia ada DM. Oke. Nah, ya soalnya kan kita kalau ketemu kayak gini, ya sebenarnya intinya kan kita harus membedakan apakah ini ya pertama yang tadi yang dibilang Dokter Alia ini apakah dia dari tulang atau dari sendi atau dari jaringan lunak, karena pasiennya ngeluhnya bengkak kan ya.
Nah, kemudian Dulunya kalau bahkan lihat, benjolan ya dok sebenarnya, jadi nah, masih mungkin neoplasma juga gitu nih, itu dokter dari juga bilang perlu pertama dari dipikirkan situ, juga. Mm-mm. pertama dari situ kita berpikir ke arah pertama lokasinya dulu nih kelainannya, apakah dia di tulang, di sendi, atau di jaringan lunak. Kemudian setelah itu kita juga harus pasti menyingkirkan dede ya gitu. Jadi ini entitinya mau kemana dulu gitu. Nah kalau lihat dari sini sih, tadi kan yang pertama disebut itu crystal deposition ya. Kalau ngelihat crystal deposition, emang sih ini masalahnya tadi dokter Alia bilang di sendi, oke setuju. Karena di sini ada dua tulang yang terlibat ya, yang berdekatan, kemudian juga jaringan lunak sekitarnya itu juga kelihatan dia menebal, di itunya kayak ada erosinya ya di basis dari falanks proksimalnya di gigi satu. Nah kemudian tadi kan yang dibicarakan adalah deposition disease sama gout ya, deposition disease sama infeksi. Nah, gimana sih sebenarnya caranya kita membedakan deposition disease sama infeksi? Ya kalau deposition disease, mungkin kalau di sini kita lihatnya lebih erosinya ya sama soft tissue mass-nya itu dia kayak lebih menonjol ya. Menonjol, kemudian dia juga erosinya itu biasanya lokasinya berdekatan dengan si soft tissue mass-nya itu. Karena kalau kita lihat di sini kan, di sini erosi kayaknya nggak terlalu ini ya, dokter Al ya, lebih kayak destruksi mah kalau saya Iya ngeliatnya ya. benar dok. Dari yang di metatarsal head-nya ya, itu saya ngeliatnya sih lebih ke arah destruksi tuh daripada ke arah ke arah ke arah ininya ya, ke arah suatu erosi gitu. Jadi kayaknya kalau kita lihat di sini kok kayak lebih ini ya, kayak destruksi. Soalnya tulangnya kalau dilihat dari obliknya kayak ekspansi loh itu. Gitu. Iya, secara keseluruhan ya dok. Sementara kalau gout walaupun memang lokasi predileksinya di daerah MTP, tapi gambarannya kok seperti tidak cocok karena untuk gout sendiri biasanya kan lokasi erosnya itu di juxta artikular, jadi kan berarti di bagian perifer ya, di bagian Dan biasanya marginal gitu. Nah, deket-deketan sama lokasinya juga tissue mass-nya eksentrik. itu dokter, deket-deketan sama si topusnya ya. Gitu. Betul, jadi Nah, ini lokasinya pasti eksentrik di dekat tofusnya. Betul, Nah, sementara yang ini kayaknya sentral juga ya dok ya, bahkan udah sampai ya semua bagian gitu. destruksi sih deh, yang di itunya ya iyalah, kalau yang di basisnya itu memang kayak ada erosi ya, lebih ke sentral ya, mungkin karena keterlibatan dari yang si lesi awalnya nih yang dari si metatarsal satu ini, kemudian dia mendestruksi ke itu. Juga kalau dilihat di sini juga kayaknya sesamoidnya juga hilang ya dokter Al. Iya dok. Sesamoid medialnya ya. Sama yang medial, yang lateralnya masih ada sedikit ya Lateralnya dok. masih ada, cuma kayak udah tererosi-erosi juga tuh Erosi dikit. juga. Yang di ininya nih di bawah, jadi ini di daerah proksimalnya ini kan kayak udah ada erosi tuh dikit. Iya. Nah, itu. Nah, kan kalau kita lihat di sini ya, bisa kamoid hilang, terus udah gitu. Ini mengarah ke destruksi, terus ada penebalan jaringan lunak. Ini sebenarnya kalau kita lihat di sini, penebalan jaringan lunaknya kan dia kayak dominan di sisi sini ya, di daerah. Ini kan dia kayak dominan di daerah sini. Cuma yang di sebelah sini juga ada. Nah, ini yang saya ragu-ragu nih yang daerah sini nih. Kok kayak agak tebal-tebal juga ya. Di daerah dorsum dari pedisnya. Iya. Soalnya kayak gini nih, jadi kita harus lebih hati-hati nih kayaknya. Melihat polanya ya, gitu. Ya sebenarnya sih pertama kalau ngeliat kayak gini kan maksudnya kita kan juga di sini kan oke lah deposition disease udah kesingkir nih ya, sekarang tinggal kita DD dua lagi nih antara infeksi sama neoplasma. Karena kalau kita lihat di sini kan dia udah ada lesi yang destruksi sedemikian, kemudian kayak ada keterlibatan di jaringan lunaknya ya, kemudian dia juga melibatkan sendi tuh sampai ke
eh, sendi interfalangelnya, metatarsophalangelnya, kemudian di falangs yang ini juga nih, falangs yang proksimalnya nih kalau kita lihat ya, ada sklerosis, ada Sklerosis ya dok. sklerosi, sendi juga terlibat. Di sini kayak ada reaksi periosteal ya, sedikit ya. Ya. Yang di metatarsalnya juga kayaknya ada ya dok ya di daerah. Oh, ini nih, setuju nih yang tadi dibilang Dr. Al. Nah, itu dari AP-nya juga kelihatan tuh kayak di medial yang. Iya. Nah, kalau melihat reaksi periosteal gini sih, ya DB pertama, reaksi kayaknya ya, cuma melihat vokalitas dari si itunya. Jadi kan dia kayak vokal ya, si penebalan jaringan lunaknya emang sih yang di anterior, itu yang di dorsum itu kayak dorsomedial tuh kayak agak lebih diffuse, cuma kan biasanya dia diffuse-nya tuh sampai kemana-mana ya. Kayaknya sih aman nih kalau kayak gini, emang di DD aja, terus di kita itu ya, kita supaya bisa naik ke imaging lanjutan gitu. Jadi tetap kemungkinan neoplasma juga susah ya dok untuk disingkirkan kalau untuk kasus seperti Ya ini. kecuali kalau misalnya klinisnya jelas, misalnya ada merah, terus ada apa kemerahan, kemudian ada apa dia ada misalnya ada riwayat ada luka atau ada apa sebelumnya di situ, kemudian juga ya tanda-tanda infeksinya jelas lah gitu. Kalau kayak gitu kan mungkin kita lebih enak tuh untuk mengarahkannya. Kemudian mungkin bisa juga dari labnya, misalnya lihat Betul. leukosit, atau misalnya kalau misalnya dia diperiksa marker inflamasi atau apa, nah itu kan juga bisa membantu ya. Jadi dari modalitas dari pemeriksaan lainnya dok, Ya, pemeriksaan dari labnya dan anamnesis, betul juga dari anamnesis, dokter Marcel dan juga dari bilang kemungkinan dari kronologinya juga ya dok ya. iya. Kronologis penyakitnya bagaimana, apakah perjalanan penyakitnya cepat atau sudah berlangsung lama, mungkin dari situ bisa membantu kita. Nah, ini tadi gimana dokter Amir, perjalanan penyakitnya tuh berapa lama ya? Dia keluhan dari awal muncul ngerasa ada benjolan, sampai sekarang datang berobat itu berapa lama dan gimana progresivitasnya? Baik dokter, dari informasi yang didapatkan memang keluhannya itu sejak 2023 November dok. Jadi muncul ada benjolan, awalnya sebesar kelereng, lalu lama-lama makin membesar. Jadi di April 2024 ini dia merasa benjolannya makin progresif dok, makin membesar. Berarti dari November ya, dari November 2023 dok. Udah berapa bulan tuh berarti ya? Sekitar 6 bulanan ya dok. 6 bulan. Benjolannya ada kemerahan atau sewarna kulit atau gimana dokter Amira? Kalau benjolannya sendiri awalnya sewarna kulit dok, tapi kalau dari informasi terakhir katanya sempat pecah dok, katanya gitu dok. Oh, ada riwayat pecah, keluar nanah atau apa? Ya, yang katanya keluar cairan kecoklatan dok. Nah itu yang lagi mau dievaluasi untuk hasil cairannya itu. Kalau lihat perjalanan penyakitnya berarti ini kronik ya dok ya. Kalau sudah 6 bulan lama makin membesar. Udah. Oke. Biasanya kalau mungkin septic arthritis gitu harusnya sih lebih cepat kali ya dok ya biasanya perjalanannya. Klinis pasiennya biasanya septic ya, sepsis. Betul. Maksudnya klinis infeksinya secara sistemiknya tuh biasanya ada gitu. Kalau misalnya dia yang modelnya piogenik ya. Kecuali mungkin infeksinya nih kalau dari pendapat dokter Marcel juga bisa jadi TB ya dok, karena kalau TB yang kita tahu bisa perjalanan penyakitnya bisa kronik juga, bisa sampai bulanan juga progresivitasnya. Tapi kalau untuk piogenik betul mungkinan biasanya lebih cepat kali ya dok ya perjalanannya, dan memang pasiennya juga pasti secara sistemik juga ada gitu tanda-tanda infeksinya gitu. Ya terus ya itu tadi kalau misalnya dia karena TB ya, kita kan biasanya salah satu clue-nya juga mirip-mirip sama yang di spine ya. Jadi biasanya sendinya itu terlibatnya belakangan neutral. Jadi kalau misalnya yang dia piogenik kan dia cepet banget tuh ngancurin si kartilagonya itu, sehingga keterlibatan sendi, penyempitan celah sendinya itu
itu lebih cepat kelihatannya. Nah, di sini kan walaupun dia melibatkan sendi, tapi kalau kita lihat jarak antara itunya tuh kayak relatif preserve ya. Masih ada ya dok ya jaraknya. Mm-mm. Permukaan artikular tulangnya yang si metatarsalnya juga masih bisa dilihat ya dok ya. Mm-mm. Oke, nah tapi tadi balik lagi ke riwayatnya memang kalau ada cairan yang pecah, pernah ada pecah dan keluar cairan, ya masih ya kemungkinan sih memang suatu infeksi ya dok, karena kalau neoplasma Iya. sih harusnya sih bukan cairan gitu ya Iya, dok biasanya. bukan cairan. Harus kecuali kalau misalnya dia superimpos ya. Misalnya ada Betul. mas yang terinfeksi, tapi ya itu kan dia selain jarang juga, ya biasanya ini juga ya, gambarannya juga kita bisa lihat mungkin lebih ini lah. Tuh, lebih jelas lagi untuk karena neoplasma ya dok ya. Dan ini dia ada keluhan di kaki lain, di kaki satunya lagi atau ada keluhan di sendi-sendi lain nggak dokter Amira? Apa hanya di jempol kaki kiri aja? Hanya jempol kaki kirinya aja dok yang dikeluhkan dok. Berarti ya kemungkinan ini adalah suatu yang monoartikular ya dok. Tidak ada keluhan di sendi-sendi lainnya. Pun kalau kita lihat pada si radiografi pelvis kiri, pedis kiri ini, sendi-sendi yang didigiti 2-5-nya juga masih relatif baik ya dok. Itu juga dengan sendi-sendi lainnya. Hanya terbatas di metatarsofalangeal 1. Jadi makin menguatkan kalau ini adalah mungkin suatu infectious arthritis. Karena kalau inflammatory arthritis lainnya, biasanya dia poliartikular. Oke, jadi dari pasien ini mungkin kalau kita bisa simpulkan, memang kelainannya sepertinya berasal dari sendi, karena destruksi tulangnya lumayan sama antara basis dari falang proksimal digiti 1 dan apex dari metatarsal satunya. Dan kalau dilihat karena destruksinya juga sepertinya bersifat fusiform ya, semua bagiannya kena, terus penebalan jaringan lunaknya juga lumayan prominent dan heboh, ya, dan ini melibatkan satu sendi atau monoartikular. Kemungkinan pertama adalah infectious arthritis, walaupun tidak menutup kemungkinan suatu neoplasma. Tapi kalau lihat perjalanan penyakitnya lagi, yang sudah berjalan 6 bulan dan sempat ada riwayat keluar cairan, ya mungkin DD pertama kita lebih ke arah infeksi dulu ya dok, infectious arthritis dulu ke kondisi ini. Kira-kira sih mungkin gitu ya dokter Al. Jadi ya itu yang mesti diingat adalah tiap kali kita bertemu dengan inflammatory arthritis di satu sendi yang monoartikular, infeksi itu harus selalu masuk ke dalam diagnosis banding. Apalagi ya walaupun perjalanan penyakitnya lumayan lama, kronik, tapi kan daerah Indonesia daerah yang endemis TB ya dok, jadi tidak menutup kemungkinan infeksi TB juga harus selalu ada dalam DD walaupun dia perjalanan penyakitnya lumayan lama ya dok. Baik, kalau gitu dari dokter Amira masih ada kasus lagi? Ada satu lagi dok, kalau berkenan dok, atau bagaimana dok? Oke, nggak apa-apa kali ya dok ya, tadi juga kita kan mulainya agak telat kali ya dok. Boleh, silakan kasus terakhir berarti ya. Oke dok. Ya. Baik dokter, berikut kasus yang terakhir akan dibawakan. Jadi keluhannya kebetulan perempuan lagi dokter, usia 29 tahun, di mana keluhan yang dirasakannya itu nyeri lutut kiri dan disertai gerakan terbatas sejak 3 bulan lalu. Dari hasil anamnesisnya sendiri juga katanya ternyata 3 bulan yang lalu itu pasien memang pasien terjatuh dari motor dan kakinya itu tertiban motor dokter. Kemudian pasien akhirnya merasa tidak bisa berjalan pasca kejadian tersebut dan berobat ke rumah sakit. Kemudian pasien difoto untuk foto genunya sendiri, genu kiri, di mana di sini memang tampak adanya fraktur cum contractionum komplit di diafisis distal femur dokter. Kemudian untuk di sini yang saya lihat sendiri dok, untuk daerah epimetafisis distal os femur sendiri di sini tampak
korteksnya sendiri antara yang medial sama yang lateral ini, Dok, di sini curiga lebih tipis dibandingkan dengan yang di sisi medial. Kemudian jika dilihat juga dari lateralnya seperti ada suatu ekspansi, lesi yang ekspansil, Dokter. Namun jika dilihat dari sekitarnya sendiri untuk jaringan lunak tidak ada tidak tampak adanya massa. Terus kemudian untuk reaksi periosteal juga tidak ada, Dokter. Jadi apakah mungkin, Dokter, untuk dari frakturnya sendiri memang selain akibat dari trauma yang dirasakan pasien, apakah bisa memang sebelumnya sudah ada suatu lesi ya osteolitik yang mengesankan suatu masa lesi tulang, Dokter? Seperti itu, Dokter. Oke, pasiennya punya imaging sebelumnya nggak? Sebelum kejadian traumanya, pasien punya imaging sebelumnya? Jadi dia tidak dilakukan imaging, Dokter. Jadi setelah terjatuh itu dia diurut, Dokter. Nah, setelah diurut, dia merasa lutut kirinya makin membesar, Dok, ya, bengkak, Dok. Akhirnya dirujuklah ke RSCM, Dokter. Oke, jadi pasiennya usia 30 tahun tadi ya, dengan riwayat trauma, tapi traumanya sudah 3 bulan yang lalu. Iya, Dokter, 3 bulan yang lalu, Dokter. Oke, ini sekarang keluhannya pasien datang ke rumah sakit karena? Karena kaki tidak bisa digerakkan karena harus memakai tongkat, kemudian dia merasa ada benjolan, Dokter. Namun kalau untuk Ada benjolan. maaf, Dok, bengkak, Dokter. Tapi untuk bengkaknya sendiri kata pasien tidak makin membesar, Dok. Jadi memang setelah fraktur bengkaknya seperti itu aja, Dokter. Tidak. Berarti bengkaknya ini baru muncul saat pasca trauma, sebelumnya tidak ada keluhan sebelumnya pasien bengkak atau benjolan? Ya, tidak ada riwayat apapun, Dokter. Jadi dia tidak ada riwayat penyakit apapun, tidak ada bengkak di lutut kirinya juga, Dok. Oke, dari awal baru dia kecelakaan sampai saat ini bengkaknya malah nambah atau berkurang atau gimana? Atau sama-sama aja? Menurut pasien sama aja, Dokter, tidak bertambah, Dok. Oke, karena kalau misalnya bengkak karena pasca trauma, harusnya kan semakin lama dia akan semakin berkurang ya, akan semakin normal gitu. Bengkak pada saat langsung segera setelah trauma wajar, tapi biasanya kalau memang itu suatu kejadian yang murni trauma aja, harusnya bengkaknya akan semakin lama semakin hilang gitu. Sementara pada pasien ini bengkaknya terus-menerus ya, sejak dia jatuh itu. Iya, Dokter. Jadi sejak jatuh dia merasa bengkak, dibawa ke tukang urut, bengkaknya nggak ada perubahan, Dok. Jadi sebesar itu saja, Dok. Oke, gimana Dokter Taki? Memang tadi sih kalau yang Amira bilang selain fraktur, Amira curiga ada lesi litik ekspansil ya di epimetafisis distal dari os femurnya, dan memang kok kayaknya kalau dilihat-lihat ini trabekula tulangnya antara sisi, ini kita bisa lihat batasnya jelas nih kalau di daerah sisi yang medial, trabekula tulang dari femurnya masih terlihat jelas yang daerah sini, tapi yang daerah sini kok kayak agak suram, bahkan kok kayak agak-agak kayak ground glass gitu ya kesannya, dan memang korteksnya pun yang di daerah sini, daerah sisi lateral juga lebih menipis terlihatnya. Gimana nih kalau dari Dokter Taki? Amira, tapi ini traumanya signifikan ya? Oh iya, mekanisme traumanya ya. Mekanisme trauma itu juga salah satu hal yang penting untuk digali nih. Ya, jadi kalau dari pasien, Dok, dia jatuh saat parkir motor. Nah, setelah itu paha kiri pasien itu tertimban dari motor, Dok. Motor yang diparkirkan itu, Dok. Gitu. Jadi nggak lagi jalan motornya, sebenarnya lagi berdiri aja. Iya, terus dia ketiban. Iya, dia parkir, terus kemudian jatuh. Setelah jatuh dia ketimpa, Dok. Ketimpa motornya, Dok. Pahanya. Sebenarnya kalau ketimpa motor tuh berat nggak sih? Itu termasuk high force atau saya jadi bingung. Nah itu jadi borderline ya itu ceritanya. Iya. Karena ketimpa motor. Nggak tahu deh tuh, nggak pernah ketiban motor sih ya kaki saya, Dok, alhamdulillah. Ketiban motor sih kayaknya nggak ini ya, harusnya nggak sampai. Maksudnya kalau masih muda, sehat banget gitu, kayak ketiban motor nggak sampai begini amat ya. Tapi memang soalnya tadi mungkin kan di parkiran, Dok, siapa tahu ketimpa motornya banyak gitu, motornya jatuh semua gitu ya. Oh, Dokter Masal tuh, Dokter Amira, motor apaan? Motor balapan. Motor gede apa motor bebek? Iya bener juga. Tapi bukan motor-motoran kan ya, Dokter Amira?
Bisa dinaikin dok motornya dok. Kan bukan. Iya Bukan sih, yang buat anak tapi kecil ya. ya Motor jet sebenarnya pesawat sih kata Dr. Marsha. kalau kita lihat ya Dokter Al ini juga kan ya emang sih sebenarnya ini mungkin mau yang apa ya gitu dari frakturnya jelas frakturnya ada. Tapi kalau kita lihat di sini ini garis ininya kan dia apa garis frakturnya nih kalau kita lihat dia kayak irregular ya. Bukan kayak garis fraktur yang benar-benar murni traumatik yang tajam gitu. Ini Iya dok. adalah salah satu hal yang juga kita mesti waspada tuh dari awal. Kalau misalnya ada kasus fraktur, kemudian ada apa? Kok ujung-ujung fragmennya tuh nggak tajam gitu, kelihatan irregular. Maka di situ kita harus curiga ada fraktur patologis. Tadi yang dibilang sama dokter Alia tuh yang trabekulasi, oke. Kemudian korteksnya, dan ini kalau kita lihat di daerah endostelnya ya, kayak tipis banget gitu. Jadi kayak kalau pinnya sih nggak terlalu jelas ya, ini apa mata saya. Tapi emang kelihatan kalau kayak ada suatu lesi gitu di dalamnya ya. Ini korteksnya jadi menipis gitu. Nipis Kan itu. ini hilang. Ini kalau dilihat dari sini juga ya. Nah ini yang di daerah distalnya kan ini juga kayak agak beda ya. Di sini kayak oh oke lah ini mungkin ini kan mungkin bagian dari fragmen yang ini ya. Tapi di sini nah ini kok kayak ada bagian yang titik nih. Iya. Ini bagian distalnya ini. Ini dari fragmen persinawanya. Nah, kayaknya sih kita berhadapan dengan fraktur patologis ya, dokter Alia. Iya dok. Pasien ini sebelumnya nggak pernah ada keluhan ya, dokter Amira? Tidak dok. Sebelum dia Jadi dia ketimpa motor itu? iya dok. Jadi dia memang tidak ada keluhan sama sekali dok. Riwayat penyakit dahulu sama sekali tidak ada dok. Jadi memang baru ini dok. Oke. Berarti nggak Berarti pernah masih ada mungkin sadar benjolan atau apa gitu juga nggak ya? Kalau dari pasiennya tidak ada dok. Jadi benjol memang muncul setelah jatuh katanya gitu dok. berarti mestinya harusnya kayaknya pasiennya bersyukur nih dok malah kecelakaan jadi malah ketahuan ya dok. karena tertabrak itu karena ketiban motor jadi ketahuan gitu ya. Iya. Iya sih, ini kalau ngeliat kayak gini kita mikirnya yang plasma ya dokter Al. Betul. Tetap harus dicurigain berarti ini adalah suatu frakturnya yang patologis ya dok. Patologis, setuju, fraktur patologis setuju. Kemudian udah sampai displace begitu, pasti juga pastinya ya susah jalan lah pasti, dan mungkin ya ada ini ya, jadi pendek sebelah tuh kaki. Ya, karena fragmen frakturnya ada deformitas shortening dan angulasi juga ke anterior ya dok. Jadi untuk nekuk juga mungkin kan susah ya, kehalang sama patelanya juga gitu, dalam pergerakannya jadi susah. Berarti kalau melihat memang pasiennya sebelum kecelakaan juga nggak ada keluhan, nggak ada ngerasa benjolan yang semakin progresif, semakin membesar cepat, ya kemungkinan ini fraktur patologisnya karena suatu bone lesion yang benign ya dok, karena tidak ada tanda-tanda agresivitas atau ke arah malignan bahkan gitu ya dok ya. Iya, kalau ngeliat ya kan dia nggak pernah ya, kalau kita lihat ya nggak usah lah maksudnya dari apa yang ada di depan kita aja dengan lesi tulangnya yang dia sampai menyebabkan fraktur patologis gitu. Tapi kalau kita lihat di jaringan anak sekitarnya kayaknya nggak ada tanda-tanda soft tissue mass yang menjadi ya udah. Iya benar dok. Soft tissue-nya relatif tenang ya dok. Adem banget lah. Iya Kalau kita betul. lihat yang di anterior juga ini ya, memang yang di anterior dia korteksnya kayaknya masih relatif utuh ya, tapi nggak kelihatan kayak ada infiltrasi gitu. Jadi kayaknya sih kalau mau mikir kayak ini ya tumor tulang yang main dulu. Dan ini juga ada pendapat dari Dr. Marsha kalau fraktur patologis karena benign bone lesion ya tulangnya bisa nyambung lagi ya dok. Karena kalau suatu yang malignan tentunya proses penyembuhannya akan selalu dihancurkan lagi oleh sel-sel tumornya. Kalau tulangnya bisa nyambung lagi berarti kemungkinan ini sesuatu yang benign gitu ya dok. Oke, jadi berarti memang take home point-nya di sini adalah kalau misalnya kita ngeliat ada fraktur, jangan langsung cepet puas gitu ya dok. Oh ada fraktur riwayat trauma, oke. Tapi dipastikan lagi ini frakturnya apakah betul hanya simple fracture karena trauma atau ada underlying cause juga di situ.
Nah, apalagi kalau misalnya mekanisme injury-nya juga nggak jelas ya dok, high grade atau low Ya, grade-nya agak itu kayak ini. ya atau Dan misalnya yang low grade lah, kepleset doang terus tiba-tiba fraktur gitu kan, itu agak-agak mencurigakan ya. Jadi mata kita mesti lebih awas lagi tuh tulang sekelilingnya ada kelainan atau enggak. ya, makanya pentingnya untuk mengetahui klinis dan mekanisme injury itu adalah untuk membantu kita menegakkan diagnosis juga apakah ini fraktur yang wajar atau tidak wajar. Karena kalau frakturnya terjadi akibat sesuatu yang low impact, hanya kepleset atau apa, ya berarti mungkin ada sesuatu yang patologis. Mungkin seperti itu ya. Ini kalau saya lihat jam udah lumayan pas nih dok, sejam kayaknya pas kita Ya, sudah bersama dan kasus membahas ya. Lumayan lah kasus. dapet 3 kasus nih, dan kasusnya juga cukup ini ya. Ya foto-foto yang sering ada, tapi lumayan ini nih, banyak take home message yang bisa diambil. Betul, dan dari foto polos ya dok, terutama ya dari foto polos Back to aja. reading room message. Iya, banyak hal-hal yang kita pikir simple tapi tetap harus dilihat secara lebih detail lagi supaya bisa tentunya membantu klinisi juga dalam menentukan tata laksana. Baik, terima kasih banyak Dr. Amira sudah mempresentasikan kasus-kasusnya. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Dr. Marcel dan Dr. Tarki atas masukan-masukannya. Mungkin untuk acara R3D bulan depan itu bertepatan dengan hari Waisak ya dok. Jadi kemungkinan kita juga nggak bisa mengadakan acara R3 di bulan depan atau gimana dok? Apa tetap diselenggarakan aja tapi hari lain nanti akan kita diskusikan lagi mungkin ya dok ya. Tapi yang jelas acara R3D ini akan hadir. Oh ada dong katanya, jadi nggak, jadi dokter-dokter sekalian nggak usah khawatir, bulan depan tetap akan ada acara R3D. Intinya setiap acara, tiap malam bulan purnama itu akan kita adakan acara R3D. Jadi biar nggak lupa, dokter-dokter sekalian tinggal lihat aja ke langit kalau misalnya udah mau bulan purnama. Oh dikit lagi udah mau ada R3D nih gitu. Nanti tunggu juga dari kita, akan tentunya akan kita kasih notifikasi juga via WhatsApp grup, biasanya akan kita sebar. Gitu ya. Jadi mungkin sampai di sini acara R3D kita akan saya tutup. Terima kasih banyak pada dokter-dokter sekalian yang sudah ikut berpartisipasi di acara ini, dan jangan lupa untuk ikut juga di acara R3D bulan depan. Nanti tanggal pastinya akan kita infokan lebih lanjut. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Terima Dok. kasih. Terima kasih, dokter. Semuanya. Terima kasih Dr. Amira. Terima kasih, Dr. Amira.